Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih spermatogenesis itu? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma pada laki-laki. Pada manusia sendiri, proses spermatogenesis dimulai sejak masa pubertas hingga seumur hidup. Jadi, walaupun sudah tua, laki-laki akan tetap mampu menghasilkan sel spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung di tubulus seminiferus yang terletak di dalam testis. Dalam tubulus seminiferus, sel-sel gamet jantan berikut tersusun secara beraturan. Lapisan teratas yaitu membran basalis menuju lapisan terbawah yaitu lumen. Spermatogenesis sendiri terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Spermatositogenesis, 2. Meiosis, dan 3. Spermiogenesis. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama spermatogenesis, yaitu spermatositogenesis. Pada tahap ini terjadi diferensiasi sel-sel germinal primordial menjadi spermatogonium yang bersifat diploid. Tahapan ini dibantu oleh sel Sertoli. Sel Sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi kepada spermatogonium agar dapat berubah menjadi spermatosit. Spermatogonium sendiri terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe AD, tipe AP, dan tipe B. Tipe AD atau dark memiliki inti yang gelap. Sel ini akan menggandakan diri dan merupakan cadangan spermatogonium yang konstan dalam proses spermatogenesis. Selanjutnya, tipe AP atau pale pucat. Sel ini akan mengalami mitosis yang akhirnya menghasilkan sel spermatogonium tipe B. Selanjutnya, tipe B. Spermatogonium tadi akan membelah diri dan menghasilkan spermatosit primer. Spermatogonium memiliki kromosom diploid atau 2N. Pada manusia sendiri, jumlah kromosom adalah 46 yang terdiri dari 44 autosom atau kromosom tubuh dan 2 gonosom atau kromosom kelamin yaitu X dan Y. Sel spermatogonium kemudian mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer yang juga bersifat diploid. Selain itu, spermatogonium juga membelah menjadi spermatogonium yang baru yang bersifat diploid juga. Itulah kenapa seorang pria tidak akan pernah kehabisan spermatogonium untuk menghasilkan sel sperma. Tahap selanjutnya yaitu meiosis. Spermatosit primer yang memiliki kromosom diploid akan menjauh dari lamina basalis. Sitoplasma bertambah banyak terlihat dari selnya yang membesar. Kemudian terjadi pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Satu sel spermatosit sekunder mengandung gonosom X dan satu sel lainnya mengandung gonosom Y. Proses ini akan diikuti meiosis 2, di mana spermatosit sekunder masing-masing akan membelah menjadi 2 sel spermatid, sehingga menghasilkan 4 spermatid dengan membawa gonosom X dan Y. Tahap selanjutnya, spermiogenesis. Pada tahap ini, keempat sel spermatid akan mengalami pematangan dan mengalami transformasi menjadi spermatozoa, di mana inti sel akan menjadi kepala yang diselimuti akrosom dan membentuk ekor, sehingga sel spermatozoa menjadi fungsional dan dapat melakukan pembuahan. Tahapan ini terdiri dari 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Fase Golgi sendiri adalah berubahnya aparatus Golgi membentuk akrosom. Fase tutup adalah terbentuknya suatu tutup berbentuk seperti topi yang berasal dari lapisan tipis yang melingkup bagian kutub di bagian depan spermatozoa. Selanjutnya, fase akrosom. Fase ini terjadi pembentukan akrosom.
di atas nukleus yang berisi enzim yang berperan dalam proses pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya adalah fase pematangan. Pada fase terakhir ini terjadi pembentukan spermatozoa secara utuh. Fase ini ditandai dengan telah terbentuknya kromosom di bagian depan spermatozoa, nukleus menjadi lonjong atau gepeng berbentuk piriform, sentriol bergerak menuju ke kutub yang berlawanan, satu sentriol yang terdapat di bagian depan akan membentuk valela, dan yang terletak di bagian belakang akan membentuk kelopak di sekeliling pangkal ekor. Spermatozoa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Spermatozoa sendiri membawa 23 kromosom, di mana terdiri atas 22 autosom plus Y ataupun 22 autosom plus X. Apabila sperma dengan 22 autosom plus Y membuahi ovum, maka akan menghasilkan individu laki-laki. Sedangkan jika sperma yang mengandung 22 autosom plus X membuahi ovum, maka akan menghasilkan individu perempuan. Mudahnya, proses spermatogenesis dapat digambarkan pada diagram berikut. Diagram ini dimulai dari sel spermatogonium yang bersifat diploid. Sel ini akan mengalami mitosis dan membelah menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Selain itu, spermatogonium juga akan membelah menjadi spermatogonium baru yang bersifat diploid juga. Selanjutnya, sel spermatosit primer akan mengalami meiosis 1 yang membelah menjadi 2 spermatosit sekunder bersifat haploid. Setelah itu, spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2 yang kemudian berubah menjadi spermatid yang bersifat haploid. Selanjutnya, spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa. Wah, asyik ya belajar mengenai spermatogenesis. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.